Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga. Kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Ari Musalim SEMM, NIM 1910416905. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Di sini soal yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil satu menurut para ahli, yaitu menurut Robin menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang meneliti dampak kelompok, perorangan, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuannya itu tujuan yang pertama menjelaskan, dilakukan jika kita ingin mencari jawaban tentang mengapa seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu. Yang tujuan kedua itu memprediksikan, dia itu kita hanya memfokus pada kejadian ke masa yang akan datang. Tujuan kontrol itu adalah tujuan yang paling kontroversial. Dia menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seseorang individuan. Misalnya seseorang manajer bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya siap bekerja lebih keras? Hal itu dikontrol-profesionalkan karena mengontrol perilaku seseorang individu. Untuk pertanyaan yang nomor 4, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Di sini ada yang pertama itu psikologi. Psikologi ini adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan perannya. Psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antara pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tentang dalam kegiatan kelompok. Antropologi ini ilmu yang mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluknya manusia dan aktivitasnya. Di sini yang terakhir, ilmu politik. Ilmu politik ini mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Untuk pertanyaan yang nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Mengapa organisasi ini penting, Mbak? Perlu dipelajari bagi mahasiswa manajemen? Ya, karena perilaku organisasi ini kita harus tahu untuk kedepannya nanti gimana. Terusnya, ketika kita sudah terjun dalam suatu lapangan pekerjaan ataupun kita sudah terjun di lingkungan masyarakat, kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan. Ya, itu sangat penting sekali bagi kita yang mempunyai seperti kita mempunyai suatu usaha di mana kita menerapkan suatu perilaku organisasi ini bagi usaha kita. Untuk pertanyaan yang ke-6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Di sini ada prinsip perumusan tujuan. Dia sebelumnya itu suatu organisasi atau badan atau lembaga. Langkah hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi. Tujuannya itu harus jelas karena tujuan tersebut akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh suatu organisasi. Yang kedua itu prinsip pembagian kerja.
Kenapa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi ini harus adanya pembagian pekerjaan? Karena untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit atau usaha kerja. Yang ketiga itu pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Di sini juga kita harus diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawaban. Yang keempat itu prinsip tingkat pengawasan. Di sini ketika kita sudah mencapai dalam suatu tujuan yang telah ditentukan, harus kita pastikan untuk selalu menjalankan dan melaksanakan sistem pengawasan. Karena jika sistem pengawasan tidak ada, maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat tercapai dengan tujuan yang maksimal. Untuk pertanyaan yang ke-7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Perilaku yang pertama, dia itu fokus pada perilaku keorganisasian individu dalam organisasi, karena harus mampu memahami perilaku berbagai individu di dalam suatu organisasi. Yang kedua, yang B itu struktur itu berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, dan bagaimana kita pekerja itu diatur. Karena itu maka dia harus adanya struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta aktivitas organisasi. Di situ ada proses ini berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi, proses organisasi. Untuk pertanyaan ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Di sini ada dua pendekatan. Pendekatan sumber daya manusia dimaksud untuk membantu pegawai agar berpartisipasi lebih baik menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada atas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan pekerjaan. Karena pendekatan ini orang-orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula. Untuk pertanyaan ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Nilai, di sini kita lihat nilai. Nilai itu merupakan suatu kata sifat yang selalu dikaitkan dengan benda, barang, atau hal-hal yang tertentu yang menyertai kata-kata tersendiri. Nilai itu bersifat abstrak, hanya dipahami jika dikaitkan dengan benda atau barang. Pertanyaan ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua itu karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh. Hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan 11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan. Di sini nilai sama perilaku individu itu sangat berkaitan dengan adanya benda, barang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Di sini contohnya seperti benda, barang, atau lain hal sebagainya. Untuk pertanyaan ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Di sini keberagaman adalah suatu keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, baik itu dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Di sini tingkat keberagaman itu, meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keberagaman adalah hal atau umur, ras dan etnis, jenis kelamin, agama, dan status disabilitas. Para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografi tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Yang kedua itu deskripsi. Deskripsi itu keberagaman memberikan banyak peluang bagi organisasi manajemen keragaman efektif
yang berupaya untuk mengeliminasi diskriminasi. Untuk pertanyaan yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum tugas pelaku organisasi. Yang pertama itu meringkas dari bab 1 sampai bab 4. Yang kedua itu membuat sebuah video record serta dikumpulkan di grup informasi manajemen Fakultas UPB. Setelah itu kirim di grup WA. Baik, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan untuk soal-soal perilaku organisasi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.